apa saja? Langsung. Banyak. Ya. Tentu begini, saya selaku anggota DPRD Ibu Iwin. di masa sidang 1 2023 ini reses titik pertama ini di daerah Bapak Indra. Kota Kulon. Memang kenapa saya memutus di sini nih lingkungan yang sangat padat dan saya berkali-kali baksos di sini ya dengan masyarakat gotong royong baik urusan sedimentasi sungai, kemudian juga Rutilahu ya. Bapak Diri. Nah, makanya saya memutuskan reses dan mengundang Bapak Dagarut, kebetulan Kabid Litbang Pak Asep Nugraha hadir. Saya meminta nanti kamu susulan agar usul-usulan ini bisa masuk ke dalam SIPD saya maupun ke dalam RKPD agar secara detail, agar tidak tercoret dalam verifikasi validasi Bapak seperti itu. Suparman. Nah, barusan tentu di sini khusus di sini mereka meminta ada perbaikan Subdas Cimaragas. Kemudian Ibu An. Subdas Cimaragas ini sedimentasi kita udah gotong royong tahun lalu dan sekarang pendangkalannya makin parah. Ibu Pubi. Ini membutuhkan kajian teknis dari Dinas PUPR. Nah, makanya karena tidak anggaran yang tidak sedikit juga. Nah, makanya nanti mungkin saya dengan Bapeda akan konsultasi dengan PUPR berbicara sedimentasi Subdas Cimaragas yang bisa ketika penghujan menyebabkan banjir. Kemudian jalan raya dari Handap Raya ini dari jalan utama ke sini tidak adanya drainase. Ini menjadi penting juga. Ini kan pemukiman padat sih ketika hujan karena ketiadaan drainase akhirnya air Ibu meluap Anika. ke rumah-rumah seperti itu. Kemudian juga Rutilahu tentu mengingat Ibu saya sini Anita. berapa kali swadaya gotong royong pernah juga mengalokasikan dari aspirasi Ibu 3 rumah, Siska. tapi ternyata tidak cukup karena masih banyaknya rumah tidak layak huni. Nah ini mungkin saya nanti meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan perkotaan karena Bapak sebenarnya Maman. di undang-undang pemerintahan daerah sarana prasarana perkotaan itu kelurahan yang namanya entitas kelurahan itu menjadi prioritas Bapak SKPD Uceng. seharusnya menjadi prioritas SKPD. Kemudian tadi Bapak Posyandu juga Teddy ada Rustandi. dari sekretaris LPM Pak Yudi, LPM Kota Kulon, banyak warga yang BPJS-nya non-aktif. Nah, tentu Ibu ini kita Mimin. akan telusuri. Kalau kemudian BPJS, PBI, APBN, kita akan usahakan ikhtiarkan mutasi ke BPJS, PBI, APBD Garut. Karena untuk 2023 ini ada penambahan jumlah warga tidak mampu yang dibiayai oleh APBD Garut sekitar 100.000 sehingga ketika nanti banyak yang non-aktif karena memang non-aktif ini setelah ketika rapat dengan BPJS Garut memang sekitar hampir 300.000 ya dari 1,4 juta warga Garut yang dibayar oleh pemerintah pusat. Banyak hal yang menyebabkan non-aktif, salah satunya NIK tidak online, kemudian perbedaan huruf nama, kemudian juga masalah DTKS juga gitu kan seperti itu. Nah tentu ini harus ditelusuri, makanya tadi saya ke Pak Yudi saya meminta Bapak Agus. inventarisasi orang-orang yang nonaktif karena takutnya banyak yang tidak mampu gitu kan. Kalau yang mampu ya silakan saja untuk kemudian BPJS mandiri gitu kan. Tapi kalau yang tidak Bapak mampu, Dindi. karena kan menurut keterangan Dinkes Garut sampai desil 4, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 diperbolehkan dibayar oleh APBD Garut seperti itu. Nah, nanti harus diinventarisasi juga apakah memang termasuk dalam desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 itu mungkin. Kemudian, nah ini akan menjadi komitmen saya juga berbicara BPJS karena kepesertaan BPJS di Garut masih rendah. Kita baru 83% warga Garut yang memiliki BPJS, itu pun sebagian ada yang nonaktif. Nah kita berkomitmen dengan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kepesertaan BPJS di Kabupaten Garut. Kemudian kan kemarin kita gotong royong dengan Bapak warga Hidayat. bersih-bersih sampah di sini, baik di Subdas Cimaragas maupun di Sungai Cipeje. Saya masih Bapak melihat Wahyu. warga sini juga ya, menurut saya entah dari RW yang mana masih buang sampah ke Sungai Cipeje gitu kan. Nah tadi diakui oleh RW-nya, kemudian Bapak Yudi. RW-nya meminta ada pengadaan bak sampah. Nanti dari 2 sumber kita akan mengusulkan lewat aspirasi apakah pokok-pokok pikiran DPRD Bapak untuk Omai. pengadaan bak sampah atau kalau pengen segera cepat kita CSR BUMN maupun BUMD. Karena begini, pemerintah daerah pun sekarang mulai fokus penggunaan dana CSR untuk permasalahan warga. Mungkin kita akan menyampaikan ke beberapa BUMD seperti BJB untuk pengadaan bak sampah di bantaran Sungai Cipeje agar masyarakat tidak buang sampah sembarangan. Itu saja mungkin. Ada hal lainnya tadi Bapak KIP Bebe. kuliah. Ada warga yang ingin melanjutkan anaknya ke pendidikan tinggi tapi tidak Bapak mampu. Yusuf. Nah tentu kita akan koordinasi dengan Dinsos karena Pak Presiden Jokowi menganggarkan KIP itu sekitar 20 triliun. Harapan kita ini bisa tepat sasaran ke keluarga tidak mampu agar banyak anak-anak keluarga tidak mampu bisa Bapak melanjutkan Yusuf, pendidikan ke jenjang lebih tinggi, ke perguruan tinggi. Nah ini kita akan Ibu telusuri. Iin. Tadi saya sudah minta kartu keluarga dari ibu tersebut agar nanti Bapak diusulkan untuk Andri. mendapatkan kemudian. Itu saja mungkin. Saya selaku anggota DPRD
walaupun tidak semudah membalikan Ida telapak tangan, Nurjana. akan berusaha menjembatani kepentingan masyarakat Ibu di itu. sini agar masyarakat di sini merasakan kehadiran negara. Itu saja, terima kasih. Kalau